Siang itu di tengah ramainya jalan kota, dua mobil melaju kencang. Satu di depan berusaha kabur, sementara yang di belakang jelas sedang mengejarnya. Target mereka adalah seorang wanita dan niatnya adalah untuk merampok. Karena ketakutan, wanita itu pun akhirnya menepi. Sekelompok pria bertopeng kemudian turun dari mobil, menodongkan senjata dan memaksanya untuk keluar. Mereka memecahkan kaca, nyaris menyeretnya keluar, sampai seorang pria berpenampilan rapi muncul dan menghentikan mereka. Wait a minute. No one wants to get hurt. Okay, you know that and I know that. Anehnya, para penyerang ini mengenal pria tersebut. Mereka memanggilnya sebagai Randall Thompson, meski si Randall ini sendiri tak tahu siapa bangsat-bangsat ini. Saat Randall mencoba menenangkan situasi, sang wanita memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Namun salah satu penyerang menembaknya di kaki dan Randall segera melindunginya, tapi malah menjadi sasaran berikutnya. Satu peluru membuatnya terjatuh, disusul tembakan kedua yang akhirnya merenggut nyawanya. Dalam kepanikan, mereka menggeledah Randall dan menemukan sebuah lencana polisi. Lencana itu kemudian diambil sebelum mereka kabur. Dari seberang jalan, seorang pemilik toko melihat semuanya dan langsung menghubungi polisi. Beberapa waktu kemudian, pemakaman Randall kemudian berlangsung. Ia dikenal sebagai mantan militer sekaligus tentara bayaran yang sangat disegani. Putrinya yaitu Anna hadir bersama gurunya bernama Cara tenggelam dalam duka. Di tengah acara, datanglah Carl yaitu saudara laki-laki Randall. Anna kaget karena selain ayahnya, ia tak punya keluarga lain. Kehadiran Carl jadi sedikit penghiburan di tengah kesedihan. It's nice to meet you. Nice to meet you. I worked with Anya's father at Linthrop. I don't remember Randall ever mentioning he had a brother. Carl berkenalan dengan Cara yang menyambutnya dengan hangat. Saat berjalan pulang, ia melihat langsung kondisi lingkungan tempat Anna tinggal. Anna menjelaskan bahwa daerah ini penuh dengan geng jalanan dan ayahnya sering melawan mereka. Dengan nada kesal, ia bilang Randall sering mengajak Carl untuk berkunjung tapi tak pernah datang. Carl kemudian berjanji di mana kali ini ia akan menetap. Keesokan harinya di dekat sekolah, Carl melihat sekelompok remaja mengganggu seorang wanita. You okay? Wanita itu pergi begitu saja, tapi geng remaja ini malah mengerubungi si Carl. Mereka mengaku menguasai wilayah itu sambil melemparkan hinaan terhadapnya, tapi Carl tetap tenang. Saat ketegangan memuncak, mobil patroli polisi kemudian melewat dan membuat mereka bubar. Namun begitu polisi pergi, mereka kembali, kali ini melepaskan tembakan. Untungnya Carl sigap menghindar. Tak lama, Carl menemui temannya bernama Joy. Mereka pernah bekerja sama bersama Sel, yaitu guru pengganti yang kini tinggal di New York. Carl meminta bantuan untuk mencari pembunuh saudaranya. Joy setuju tanpa pikir panjang. Malamnya mereka bertemu di sebuah bar. Joy memberikan informasi di mana saksi pembunuhan yaitu pemilik toko takut memberi kesaksian. Namun ia sempat melihat penembak yaitu seorang murid Lantro High School dari geng bernama Brotherhood, di mana ciri khasnya yaitu hoodie terbalik dengan lubang mata. Major gangbangers there call themselves the Brotherhood or the Hoods. One shooter around Linthrop High School. Sweatshirts turned around with little eye holes cut in the hood. Keesokan harinya, Carl mengunjungi Kara. Ia menanyakan posisi guru pengganti di sekolah, khususnya untuk kelas paling bermasalah. Carl bilang ia punya pengalaman melatih bela diri. Randall and I were involved for a little while, 4 or 5 years ago. Although he was a little tough to get close to. Hope it's not a family trait. Listen, Kara, who's gonna take over Randall's classes? Kara kemudian menyarankan mengurus sertifikasi dan menawarkan bantuan mendaftar.
Hari itu juga Anna kembali ke sekolah dan bertemu sahabatnya bernama Dani. Sementara itu, Carol datang untuk urusan administrasi dan berkenalan dengan guru mekanik bernama Warren Drummond. Warren penasaran apakah Carol yang akan mengajar kelas bermasalah itu. Carol akhirnya masuk ke kelas tersebut. Suasananya kacau, di mana musik keras, minuman berserakan, murid menari dan bercanda. Saat mencoba memperkenalkan diri, ia diabaikan. Lalu Carol mengambil yoyo dan menjelaskan bahwa 400 tahun lalu di Filipina, benda itu digunakan sebagai senjata. What exactly is a yo-yo? It's a stupid little toy, man. But 400 years ago in the Philippines, it was a weapon. Ia melemparnya hingga memecahkan botol soda, membuat semua terdiam. Pesannya jelas, jangan menilai orang hanya dari penampilan. Namun Carol tahu beberapa murid sudah berencana mengujinya. Saat jam makan siang, mereka mengejeknya tanpa tahu bahwa Joy mengawasi dari jauh. Di ruang guru, Carol bertemu staf pengajar lain yang tampak lelah. Warren kemudian mendekat, memberi saran agar Carol memilih kelas yang lebih tenang. Sementara itu, Anna bertemu dengan Dennis yang mengendarai Mustang. Mereka berbincang sebentar sebelum Anna menerima tawaran tumpangan. Di tempat lain, Carol dan Joy mengikuti beberapa siswa yang mereka curigai adalah anggota Brotherhood ke sebuah pabrik tua. Di dalam, mereka menemukan geng itu sedang menyiksa pemilik toko saksi pembunuhan. Joy masuk lebih dulu, memberi peringatan, sementara Carol menembak kaki beberapa anggota geng sebagai peringatan. Everybody here is dead when I say so. Pemimpin geng kemudian menyerah, di mana korban dibebaskan dan Joy kemudian membawanya pergi. Malamnya di rumah, Anna dan Dennis sedang berduaan ketika Carol pulang. Anna cepat mengalihkan perhatian hingga Dennis keluar diam-diam. Hey, nice Mustang. Malam itu, beberapa murid dari kelas khusus melakukan pencurian mobil. Mereka tak sadar Joy mengawasi. Di waktu lain, Carol menghabiskan malam bersama Cara menceritakan masa lalunya dengan Randall. Obrolan mereka terhenti ketika Joy menelepon memberitahu bahwa Dante dan Mace mencuri mobil jebakan yang mereka siapkan. Joy menyarankan menunggu karena besok akan jadi hari penting. Ia memutar rekaman geng yang membicarakan rencana untuk menyingkirkan Carol. Keesokan harinya, salah satu murid yang tangannya sedang patah berpura-pura merasa tidak enak badan dan meminta izin ke toilet. Namun sebenarnya ia keluar untuk diam-diam membuka pintu belakang dan membiarkan anggota geng masuk ke sekolah. Di dalam kelas, Mace dengan santai memutar musik keras-keras dari radionya tanpa mengindahkan si Carol. Setelah beberapa kali diperingatkan, Carol memutuskan untuk memberikan sebuah pelajaran yang berbeda. Ia menjelaskan kepada seluruh kelas bahwa jika ia membiarkan Mace terus memutar musik sementara ia ingin mengajar, maka tidak ada yang akan menang. Itulah yang disebut kebuntuan, situasi tanpa jalan keluar yang jelas. Tanpa kompromi, Carol kemudian mengambil tindakan tegas. Ia meraih radio milik Mace dan melemparkannya keluar jendela. Seketika suasana kelas menjadi hening, di mana Mace marah dan mengeluarkan peso, memperlihatkan kemampuannya bermain senjata tajam. Always keep the weapon very away. Always from the body as possible. Namun, Carol dengan mudah melucuti pisau tersebut dan kemudian mengambilnya. Carol menegaskan bahwa ia tidak berniat mempermalukan siapapun, melainkan ingin kelas mengerti bahwa ia adalah pemimpin di ruangan itu dan ia ingin membantu mereka. Carol kemudian menyadari bahwa Kesan, yaitu murid yang sebelumnya ke toilet, belum kembali. Ia memutuskan untuk memeriksanya. Di dalam toilet laki-laki, Carol memanggil nama Kesan sambil mencari-cari.
Tiba-tiba anggota geng muncul dari belakang. Mengandalkan kemampuan bertarungnya, ia melumpuhkan mereka satu persatu. Sementara itu di kelas, Kesan mendengar keributan dari arah toilet dan berlari kembali dengan penuh semangat. Ia mengatakan kepada teman-temannya bahwa Carol mungkin sedang dipukuli, namun Mace tidak ikut berkomentar. Ia masih memikirkan perkataan Carol sebelumnya. Di toilet, pertarungan terus berlanjut. Carol menggunakan seluruh teknik latihannya hingga berhasil menjepit salah satu anggota geng dan menanyakan apakah dialah yang membunuh Randa Thompson. Setelah perkelahian usai, Carol dengan tenang merapikan dasinya dan mengenakan kembali jam tangannya. Saat itu, petugas kebersihan yang pernah ia temui sebelumnya masuk dan memuji kemampuan bertarungnya. Petugas itu memperkenalkan diri sebagai Jonathan Barty. Ia mengatakan belum pernah melihat seorang guru bertarung seperti itu. Bahkan ia mengenali gerakan Carol sebagai teknik Grand Beret, di mana Jonathan menjelaskan bahwa ia pernah bertugas di batalion pertama pada tahun 1907 hiji dan 1972. Ia yakin para penyerang tadi bukan murid asli dan pasti ada orang yang membiarkan mereka masuk. Jonathan juga mengatakan bahwa Carol jelas bukan sekedar guru SMA biasa. Ia kemudian menawarkan untuk menangani situasi tersebut, menyarankan agar Carol kembali mengajar dan meminta Carol menemuinya di ruang bawah tanah nanti. Kembali ke kelas, Carol masuk seperti tidak terjadi apa-apa, mendapati Kesan menjadi pusat perhatian. Ia menanyakan apakah Kesan baik-baik saja, namun tatapan skeptis dari murid lain membuat suasana canggung. Carol melanjutkan pelajaran dengan mengatakan, "Ya, kita tadi sedang membicarakan tentang kekuatan versus kompromi." Setelah kelas berakhir, Carol meminta Mace untuk tetap tinggal. Ia menanyakan apakah radio tadi sangat mahal. Mace menjawab bahwa harganya tidak terlalu mahal. Carol menyampaikan keyakinannya bahwa Mace bisa mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Namun Mace marah dan mempertanyakan bagaimana Carol bisa tahu apa-apa tentang hidupnya. Mace lalu bercerita bahwa ayahnya dipenjara, kakaknya terbunuh, dan ia bahkan tidak tahu keberadaan ibunya. Satu-satunya yang ia miliki hanyalah gangster. Carol mendengarkan dengan tenang, lalu mengatakan bahwa Mace tetap memiliki pilihan untuk mengambil jalan hidup yang berbeda. Mace yang kesal kemudian mengembalikan yoyo yang pernah diberikan oleh Carol, kemudian ia pun pergi. Beberapa waktu kemudian, Kesan dan teman-temannya kembali ke toilet untuk melihat sisa perkelahian tadi, namun semuanya sudah dibersihkan. Kesan berisikeras bahwa Carol telah melawan gangster tersebut, tetapi teman-temannya tidak percaya. Malamnya, Carol bertemu dengan Jonathan di ruang bawah tanah. Jonathan menunjukkan tempat tinggalnya serta koleksi pribadi dari masa dinas militernya. Carol terkesan dengan dedikasi dan rasa hormat Jonathan terhadap pengabdiannya. Dalam obrolan itu, Carol mengaku bahwa ia sedang mencari pembunuh kakaknya, yaitu si Randall. Mereka berbagi minuman soda sambil Jonathan menceritakan bahwa ia sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, di mana itu orang-orang keluar masuk saat seharusnya tidak ada siapapun. Namun setiap kali ia memeriksa, tidak ada yang ia temukan. Carol menyarankan agar mereka menyelidiki bersama dengan bantuan sekutu lain. Sore itu, Anna sedang berjalan pulang ketika beberapa anggota geng Brotherhood menghadangnya. Mereka mengancam Anna agar menghentikan Carol dari mengutak-ngatik urusan mereka, memintanya berpura-pura seolah pertemuan itu tidak pernah terjadi, lalu meninggalkannya ketakutan di jalan. Malam harinya, Anna menceritakan hal itu kepada Carol. Carol menyuruhnya untuk tetap di rumah selama beberapa hari ke depan. Namun Anna tidak menyukai ide tersebut, tetapi ia terpaksa setuju.
Malam itu, Carol, Joel, Jonathan bertemu di sekolah untuk menyelidiki sumber suara-suara aneh tersebut. Mereka memutuskan memeriksa garasi secara diam-diam dan Jonathan memimpin mereka melalui rolong rahasia. Carol maju lebih dulu dan menemukan Warren bersama beberapa murid sedang bekerja membongkar mobil. Jelas terlihat bahwa mereka terlibat dalam aktivitas ilegal. Carol kembali dan memberitahu yang lain bahwa Warren mengoperasikan bisnis potong mobil curian atau chop shop. Mereka memperkirakan bahwa Warren membongkar 3 hingga 4 mobil setiap minggu dan menjual suku cadangnya di bawah harga pasar, menghasilkan lebih dari $100.000 setiap bulan. Sementara itu, Warren menerima telepon dari Dante. Ia diberitahu bahwa polisi menemukan salah satu mobil curian mereka dan terjadi pengejaran. Namun yang lebih buruk, Mace telah tewas. Warren tidak menunjukkan emosi apapun mendengar kabar itu. Keesokan paginya, Carol mengumpulkan murid-murid yang terlihat berduka, kecuali Dante yang dengan dingin mengatakan bahwa Mace mengambil resiko dan menerima konsekuensinya. Carol menolak pandangan itu, menegaskan bahwa sekolah bukan medan perang dan tidak ada murid yang seharusnya mati. Dante membalas bahwa dunia nyata adalah medan perang dan orang seperti dirinya harus berjuang untuk segalanya karena tidak ada yang akan diberikan secara cuma-cuma seperti yang mungkin dialami Carol. Dante menegaskan bahwa polisilah yang membunuh Mace, bukan dirinya. Namun Carol mencurigai bahwa Dante terlibat dalam kematian Randall meski Dante sendiri tidak menyadarinya. Setelah sekolah, Carol mengunjungi Kara untuk menanyakan seperti apa sebenarnya sosok Warren. Kara mengatakan bahwa Warren disukai di sekolah, tetapi di luar ia dingin dan suka mengontrol. Ia mengaku bahwa Warren pernah mencoba mendekatinya, namun ia menolak karena sifat posesifnya. Keesokan harinya saat jam istirahat sekolah, Carol mendekati Cara dan memintanya secara diam-diam untuk mencari informasi tentang latar belakang Warren serta riwayat pekerjaannya. Dari kejauhan, Warren terlihat mengamati mereka dengan tatapan curiga. Malamnya ketika Carol sedang di rumah bersama Joy, Cara menelpon. Ia mengatakan bahwa ia menemukan sesuatu di internet dan meminta Carol untuk datang. Carol menjawab bahwa ia dan Joy akan segera berangkat. Sebelum pergi, mereka mengingatkan Nana agar tidak membuka pintu untuk siapapun. Namun di rumah Cara, seseorang mengetuk pintu tak lama kemudian. Saat dibuka, ternyata Warren yang membawa makanan. Ia mengatakan kebetulan sedang berada di sekitar. Cara merasa tidak nyaman, sehingga ia menyembunyikan berkas yang akan ia berikan kepada Carol. Warren terus berbicara, pura-pura ingin bersikap ramah. Sementara itu, Ana diam-diam keluar rumah untuk mengunjungi Dani. Dani menyambutnya dan mereka pun menghabiskan waktu di kamarnya. Namun Dani mulai terlalu agresif, sementara Ana ingin hubungan berjalan perlahan. Saat Dani pergi ke kamar mandi, Ana melihat-lihat dan menemukan pengaman di meja, membuatnya merasa tidak nyaman. Lalu ia menemukan sesuatu yang mengejutkan, yaitu lencana polisi milik ayahnya di laci Dani. Terkejut dan ketakutan, Ana mencari lebih jauh dan menemukan seragam geng Brotherhood di dalam lemari. Ketika Dani kembali, Ana langsung menanyainya dari mana ia mendapatkan barang-barang tersebut dan apakah ia yang membunuh ayahnya. Dani mencoba menjelaskan bahwa ayah Ana mengganggu aliran uang Brotherhood. Perdebatan memanas hingga Dani mengambil pisau. Namun Ana yang menguasai karate berhasil menendangnya keras dan memecahkan botol kaca di kepalanya. So you fucked. Dani mencoba menangkapnya lagi, tetapi Ana berhasil melarikan diri. Di rumah Cara, suasana kemudian memanas. Warren tiba-tiba menyerang, melemparkan Cara ke seberang ruangan dan memperlihatkan sifat aslinya yang penuh kekerasan. Ia menuduh Cara bekerja melawannya dan memukulinya berulang kali, memaksa Cara untuk memberitahu apa tujuan Carol sebenarnya. Akhirnya, Cara mengatakan bahwa Carol adalah saudara Randall Thomas. Saat mencoba lari ke lantai atas, Cara dikejar oleh Warren, dipukuli lagi dan lagi, lalu dihabisi.
Setelah itu, Warren memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Carol dan tidak menerima perintah dari siapapun selain dirinya. Ketika ia keluar dari rumah, ia melihat Carol dan Joy baru saja tiba. Warren kemudian bersembunyi menunggu momen yang tepat, di mana beruntung Carol dan Joy tidak melihatnya. Di dalam rumah, Carol terpukul menemukan Cara sudah tidak bernyawa. Ia juga menemukan berkas yang ingin diberikan oleh Cara. Dari situ, ia mengetahui bahwa Warren adalah mantan agen Corps Marinir Amerika Serikat. Ia diberhentikan dengan hormat, namun dalam kondisi khusus pernah dicurigai menjalankan misi ilegal di Honduras pada tahun 1986 yang ia sangka, dan setahun kemudian bahkan menerima penghargaan pada tahun 1987. No contest in return for the honorable 1987. Di rumah, Anna memberitahu Carol tentang apa yang baru saja ia temukan. Ia mengatakan bahwa Danny adalah orang yang telah menjebaknya dan dialah pembunuh sebenarnya. Anna menambahkan bahwa Danny sendiri mengaku hanya melakukan itu untuk membuktikan kepada Warren bahwa dirinya adalah orang yang penting. Malam itu, Carol bersiap dengan senjatanya, berniat mengakhiri semua ini sekali untuk selamanya. Tak lama kemudian, Joy menjemputnya dan mereka berdua berkendara menuju sekolah menengah. Dalam perjalanan, Joy mengatakan bahwa ia menghitung ada 2 mobil penuh berisikan anggota gangster. Ia menatap Carol dan bertanya apakah Carol sudah siap. Carol menjawab singkat namun mantap. Siap! Pagi pun tiba, 2 mobil anggota geng itu tiba tak lama setelahnya. Mereka masuk ke sekolah dengan membawa senjata api dan senapan, jelas dengan tujuan untuk menyingkirkan sang guru pengganti. Carol dan Joy bertemu dengan Jonathan yang kemudian membukakan gerbang untuk mereka. Namun, geng tersebut sudah berada tepat di belakang mereka, sehingga baku tembak pun tak terhindarkan. Sekolah seketika berubah menjadi medan perang. Beberapa anggota geng terluka parah, tetapi Carol, Joy, dan Jonathan berhasil tetap selamat. Mereka kemudian bergerak menuju ruangan lain dan segera menutup pintu di belakang mereka. Di dalam ruangan, Joy mengungkapkan bahwa dirinya terkena tembakan dan situasi membuat mereka merasa terjebak. Carol bertanya mengapa Jonathan membawanya ke ruangan ini dan Jonathan menjawab singkat bahwa hal itu dilakukan karena mereka sedang ditembaki. Carol lalu melihat sekeliling dan pandangannya tertuju pada sebuah tabung gas. Seketika ia mendapatkan ide. Ia menempatkan tabung itu di dekat pintu dan saat geng tersebut mulai menembak lagi, tabung itu meledak mendorong mereka mundur ke arah lorong. Ledakan ini memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Jonathan kemudian memandu mereka melalui sebuah terowongan menuju ruangan tersembunyi yang berisi senjata-senjata lama miliknya. Mereka kembali mengisi peluru dan bersiap menghadapi serangan berikutnya. Geng itu terus berdatangan, tetapi kini jumlah mereka semakin berkurang. Setelah baku tembak panjang yang melelahkan, Jonathan melemparkan bom asap. Tepat pada saat itu, pemimpin geng muncul kembali. I'm with you. Bye, motherfucker. Saat asap mulai menghilang, Carol berhasil menangkap sang pemimpin, sementara Joy dan Jonathan menahan anggota geng lainnya. Dalam kekacauan tersebut, para anggota geng secara tidak sengaja menembak pemimpin mereka sendiri. Di ruangan lain, Carol menghadapi sang pemimpin geng yang kini terluka parah. Pemimpin itu akhirnya mengaku bahwa Warren Drummond, yaitu guru mekanik di sekolah, adalah dalang di balik semua ini. Carol tidak membuang waktu dan langsung menuju kelas Warren. Ia masuk ke kelas, memotong jalannya pelajaran, dan menuntut Warren untuk mengakui bahwa dialah yang membunuh Carol.
Carl juga menyebutkan bahwa catatan terakhir Kara telah mengungkapkan kebenaran tentang dirinya. Warren yang terkejut dan gugup mencoba menyangkal semua itu. Namun alih-alih mengaku, Warren malah memberitahu para siswa tentang masa lalu Carl sebagai seorang tentara bayaran. Ia kemudian mencoba membuka koper untuk mengeluarkan pistol, tetapi Carl sudah bersiap dan berhasil menghentikannya sebelum senjata itu digunakan. What I do is a job. Pertarungan sengit pun dimulai. Keduanya sama-sama terlatih dan berbahaya. Warren sempat meraih sebuah penyerbu api, tetapi setelah beberapa kali percobaan, Carl berhasil menjatuhkannya dari tangan Warren lalu menendang wajahnya. Warren melawan kembali, tetapi Carl mengambil sebuah bohlam lampu dan menekannya ke mata Warren, membuatnya mengalami luka parah. Para siswa menyaksikan pertarungan ini dengan ragu, tidak tahu siapa yang harus mereka dukung. Warren tetap tidak menyerah dan terus melawan. Carl berkali-kali membantingnya ke lantai. Sementara itu, Anna yang melihat dari lantai atas segera berlari turun untuk membantu pamannya. Pertarungan kemudian berlanjut. Keduanya menggunakan semua kemampuan mereka. Pada satu titik, Warren berhasil meraih obeng dan menusukkannya ke lengan Carl. Meski kesakitan, Carl tetap memberikan serangan balasan yang keras. Para siswa mengamati dengan cemas, bertanya-tanya apakah Carl telah tertusuk fatal. Namun Carl bangkit kembali. Hingga akhirnya ia menusukkan senjatanya ke perut Warren, mengakhiri hidupnya. Semua orang terdiam menyaksikan. Tidak ada seorang pun yang tampak berduka atas kematian Warren. Setelah momen hening yang singkat, Anna dan Joy menghampiri Carl dan berterima kasih atas semua yang telah ia lakukan. Jonathan bertepuk tangan dan meminta para siswa untuk kembali ke kelas, mengatakan bahwa pertunjukan sudah selesai. Saat semua orang pergi, Dante menunjukkan sikap baik untuk pertama kalinya dengan mengatakan kepada Carl bahwa ia terlihat membutuhkan dokter dan liburan. Akhirnya semuanya tampak kembali tenang. Carl mengucapkan terima kasih kepada Joy karena telah berada di sisinya selama semua kejadian ini. Beberapa waktu kemudian, Carl dan Anna mengunjungi makam Randall. Mereka meletakkan bunga dan lencana Randall di sana. Anna mengatakan bahwa ia akan tetap tinggal di rumah dan mengundang Carl untuk tinggal bersamanya. Namun, Carl menjawab bahwa ia bangga padanya, tapi ia harus pergi. Mereka kemudian berbagi pelukan hangat dan cerita pun kemudian tamat. Pesan moral dari film ini adalah bahwa seberbahaya apapun jalan yang kita tempuh, pengetahuan dan pendidikan tetap menjadi senjata terkuat untuk mengubah masa depan. Tidak peduli seberapa keras lingkungan mencoba menarik kita ke jalan yang salah, selalu ada pilihan untuk berdiri tegak, melawan ketidakadilan, dan melindungi mereka yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Karena keberanian bukan hanya soal bertarung, tapi juga soal memilih untuk melakukan hal yang benar, meski itu berarti harus berhadapan dengan bahaya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.